Siswa-siswi kelas 7 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Bila pada materi yang terdahulu kita belajar tentang aku memiliki kemampuan, maka kali ini kita akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Karena kemampuan setiap orang itu unik dan tidak mungkin semua orang bisa melakukan semuanya. Setiap orang hanya mampu melakukan satu saja kemampuan ataupun lebih. Itu pun hanya dalam hal-hal tertentu. Namun ada hal-hal lain yang tidak mampu ia tangani. Nah, berhadapan dengan kemampuan yang terbatas, kita mesti belajar dari Injil Markus, di mana para murid mengalami keterbatasan, mengalami ketidakmampuan untuk meredakan angin ribut yang menghantam bahtera mereka atau menghantam perahu mereka. Di hadapan kalian itu disuguhkan dengan sebuah gambar di mana yang duduk ini adalah orang yang sempurna secara fisik, namun ia tidak mampu bekerja, kerjanya hanya meminta-minta menjadi pengemis. Sedangkan yang berdiri ini ada orang yang cacat fisiknya, tidak mempunyai kedua tangan, namun dia berusaha bekerja keras untuk mengatasi keterbatasannya sehingga hidupnya terpenuhi. Dalam materi kali ini tentang kemampuanku terbatas, ada sebuah pertanyaan yang mesti kita refleksikan bersama, yakni saya tidak mampu dalam hal apa? Adapun kompetensi dasar, yang pertama kita perlu bersyukur kepada Allah atas kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Kedua, bertanggung jawab mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan dirinya. Ketiga, memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan dirinya. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa atau puisi, atau refleksi atau clipping sebagai ungkapan penghayatan akan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam hidup sehari-hari. Adapun indikator, yang pertama menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia. Kedua, menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa dirinya dan semua orang pada dasarnya memiliki keterbatasan. Ketiga, menjelaskan sikap positif dan negatif dalam menghadapi keterbatasan diri. Keempat, menjelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri mereka, seperti dikisahkan dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Dan yang terakhir, bekerja sama membuat moto yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan dirinya. Kalian tentu mendengar orang pernah mengatakan ketika kita gagal, mereka akan mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Walaupun demikian, kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Sikap yang pertama, sikap menerima dan mengakui. Sikap positif ini akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan positif pula. Misalnya, belajar lebih keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan sebagainya. Sikap kedua adalah sikap tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Sikap negatif ini umumnya akan menghantar orang pada sikap dan tindakan munafik.
berpura-pura, iri hati dengan keberhasilan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, minder, kurang percaya diri, kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Dua sisi keterbatasan tersebut sudah mulai dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita diajak untuk menyadari kenyataan ini, sehingga kita dapat mengambil sikap yang benar dalam hidup, khususnya dalam menghadapi keterbatasan diri. Tentang keterbatasan, iman Kristiani, iman Katolik mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tak dapat diingkari. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi yang juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana pengalaman keterbatasan tersebut disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasi dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Sikap semacam ini dapat direfleksikan dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, atau beberapa kisah lainnya seperti dalam Markus bab 6 ayat 35 sampai 44 dan Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kali ini kita akan mendalami pandangan iman Katolik tentang keterbatasan dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan melihat bersama-sama dalam Alkitab elektronik pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, mari kita lihat pesan di balik kisah Yesus meredakan angin ribut dalam bacaan yang telah kita dengar tadi. Para murid ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, mereka pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan,
Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil. Misalnya ketika dalam keluarga ada satu anggotanya yang cacat, Tuhan hendak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Pada akhirnya manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Kenyataan tersebut dapat kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa supaya kamu lulus ujian. Banyak orang tuamu bermohon kepada Tuhan dengan bernovena. Nah, yang terakhir sebagai bahan evaluasi, kalian diminta untuk mengerjakan ketiga soal ini. Yang pertama, tuliskan berbagai keterbatasan yang kamu miliki. Kedua, jelaskan sikap positif dan negatif dalam mengatasi keterbatasan diri. Dan yang ketiga, jelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri mereka seperti dikisahkan dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Saya kira materi kita sampai di sini. Semoga dengan memahami tentang keterbatasan diri, kita semua dipanggil untuk semakin mengenal dirinya sendiri, tahu pada bagian mana saya tidak mampu. Dengan demikian, kita mampu mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Terima kasih atas kesediaan kalian menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.